Amati area sekitar kota Kupiansk, Ukraina dengan seksama. Pada saat ini, puluhan drone pengintai sedang terbang di atas setiap kota dan setiap sentimeter wilayah ini. Ketika mereka mendeteksi pergerakan Rusia, sesuatu yang mengesankan terjadi, hingga 12 drone menyerang satu target secara bersamaan. Hasilnya, 88% tentara Rusia dihancurkan sebelum mereka mencapai posisi Ukraina. Inilah zona kematian robotik di Kupiansk, fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah perang. Tetap saksikan, karena kami akan jelaskan bagaimana Ukraina membangun pasukan robot yang mengubah aturan pertempuran. Untuk memahami situasi Kupiansk saat ini, kita perlu melihat ke masa lalu. Kota ini terletak di wilayah Kharkiv, dekat perbatasan Rusia. Kupiansk adalah simpul logistik penting. Siapa yang menguasainya, menguasai pasokan wilayah timur. Rusia merebut kota ini segera setelah invasi dimulai pada Februari 2022. Namun pada bulan September di tahun yang sama, Ukraina melancarkan serangan balasan kilat dan membebaskan Kupiansk, menyebabkan pasukan Rusia runtuh di wilayah tersebut. Tentara Ukraina memasuki Kupiansk tanpa perlawanan dan memasang bendera di titik-titik penting kota. Sejak akhir 2023, Putin telah berusaha merebut kembali kota tersebut. Musik. Serangan semakin intensif sepanjang tahun 2024 dan masih berlanjut hingga sekarang. Ribuan tentara, ratusan kendaraan lapis baja, serangan datang dari berbagai arah sekaligus. Utara, timur, tenggara. Tujuannya tentu untuk merebut kembali simpul logistik yang hilang pada 2022, namun sesuatu berubah pada Mei 2025. Ukraina menempatkan unit khusus Orion di wilayah itu yang merupakan bagian penjaga perbatasan. Mereka datang dengan misi berbeda, bukan untuk mempertahankan wilayah secara tradisional, melainkan menciptakan zona di mana pergerakan musuh benar-benar menjadi mustahil. Seorang perwira dari unit Orion bernama Vladislav Zolotarov menjelaskan seperti ini. Masalahnya bukan pada jumlah orang atau perlengkapan. Kami harus mengambil kemampuan musuh untuk bergerak dan merebut posisi, dan itulah yang benar-benar mereka lakukan. Zona kematian tak tercipta dalam sehari. Itu proses teliti, membangun 3 lapisan berbeda dengan tujuan masing-masing. Mari kita pahami cara kerjanya. Lapisan pertama terletak sekitar 20 hingga 25 km dari garis depan. Di sini, drone berat seperti Vampire berpatroli secara konstan. Vampire adalah drone besar yang mampu membawa muatan peledak berat. Dia mencari kolom logistik, truk amunisi, kendaraan lapis baja yang mengangkut pasukan. Ketika mereka menemukan target, mereka langsung menyerang. Ukraina telah mempelajari sesuatu yang penting. Jika infanteri musuh dipaksa turun lebih dari 50 km dari target, mereka tak akan bisa sampai. Kelelahan, kekurangan air, kekurangan amunisi, jarak itu menghancurkan mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Lapisan kedua terletak 5-10 km dari garis depan. Di sini, sesuatu selalu mengawasi. Drone pengintai seperti Leleka dengan sayap panjang dan kamera canggih beroperasi di udara 24 jam sehari. Shark dan drone pengintai lain memantau area berbeda. Bersama, mereka melihat semuanya. Setiap pergerakan di area terbuka terdeteksi dalam hitungan menit, lalu gerombolan drone datang. Ini adalah drone pandangan orang pertama. Pandangan orang pertama berarti pandangan orang pertama. Para pilotnya mengendalikan drone kecil ini seolah-olah mereka terbang di dalamnya. Drone ini cepat, lincah, dan membawa bahan peledak. 5 drone, 10 drone, kadang-kadang 12 drone menyerang satu kelompok tentara.
Kepadatan serangannya begitu tinggi sehingga melarikan diri hampir tidak mungkin. Dan akhirnya, lapisan ketiga, garis 0, 1000 meter pertama, tepat di depan posisi Ukraina. Inilah saat segalanya benar-benar menakutkan. Siang hari tidak ada pergerakan sama sekali. Saturasi drone di sini sangat tinggi, ranjau, kawat berduri, rintangan anti-tank, dan drone yang menunggu setiap tanda kehidupan. Di arsitektur 3 lapis inilah 88% pasukan Rusia dihancurkan bahkan sebelum mereka mendekat. Tapi angka-angka saja tidak menceritakan seluruh kisahnya. Saya ingin bercerita tentang tentara Rusia yang selamat dari mimpi buruk ini. Dia menggunakan nama Sandy Begunok yang berarti pelari. Tugasnya adalah memandu kelompok penyerang Rusia melewati zona maut, menemukan jalur di antara ladang ranjau, menghindari area yang paling diawasi oleh drone. Itu adalah pekerjaan bunuh diri, dan Begunok tahu itu. Dia menjalankan 3 misi. Pada misi pertama, semua tentara di kelompoknya tewas, hanya dia yang selamat. Pada misi kedua, hal yang sama persis terjadi. Semua mati, hanya dia yang selamat. Pada percobaan ketiga, Begunok memimpin kelompok saat drone-drone datang. Semua orang tewas kecuali dia, tapi kali ini Begunok membuat keputusan. Dia melihat sebuah drone Ukraina melayang di atasnya dan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang. Dia menyerah bukan pada tentara, melainkan pada mesin drone. Dia mengangkat tangan, melambaikan kain putih, dan menunggu seseorang di suatu tempat melihatnya dan memutuskan untuk mengampuninya. Itulah yang benar-benar terjadi. Kisah Begunok menunjukkan hal mendasar. Kehadiran drone secara terus-menerus menimbulkan tekanan psikologis yang berbeda dari artileri manapun. Kadang suasana hening di antara serangan drone, tapi dengungannya tetap terdengar. Berbeda dari semua artileri dalam pengeboman, Kamu tidak pernah tahu apakah kamu sedang diawasi, tidak pernah tahu kapan serangan akan datang, dan ketika itu datang. Itu bukan ledakan acak, itu tepat, itu diarahkan khusus untukmu. Tapi inilah masalahnya. Orang Rusia tak bisa menyerah begitu saja. Mereka harus menemukan cara dan berhasil menemukan sesuatu yang tampaknya mustahil terdeteksi. Di dekat Kupiansk, Rusia menemukan pipa gas dan pipa amonia yang ditinggalkan, melintas di bawah sungai Oskil sepanjang 15 km. Mereka pun berpikir, bagaimana jika terowongan ini digunakan untuk menghindari drone sepenuhnya? Mereka memodifikasi pipa dan membangun gerobak broda untuk membawa amunisi. Beberapa tentara bahkan menggunakan skuter listrik di dalam terowongan agar bisa bergerak lebih cepat sambil membungkuk. Bayangkan, tentara Rusia naik skuter listrik di pipa bawah tanah gelap, merasa telah menemukan solusi sempurna. Terlihat seperti ide brilian, jalan tol langsung ke belakang pertahanan Ukraina, tapi intelijen Ukraina sudah mengetahuinya. Mereka mendapat peta pipa gas, mengidentifikasi semua pintu keluar dan ventilasi, lalu menunggu. Pada Januari 2026, sekitar 50 tentara Rusia masuk ke dalam pipa gas itu. Mereka merasa aman dari drone tak terlihat, tapi saat keluar di pintu-pintu, Ukraina sudah menunggu. Drone menyerang pintu-pintu keluar. Muatan peledak meruntuhkan seluruh bagian pipa itu. Sekitar 40 tentara Rusia tewas, banyak terjebak dan mati lemas. Terowongan yang seharusnya menyelamatkan justru jadi peti mati massal. Tak hanya drone udara yang terlibat. Ukraina menggunakan robot darat dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun dalam sebuah operasi yang disebut Alfabet. Sebuah robot darat tak berawak menempuh 20 km sendirian melintasi wilayah yang diperebutkan. Robot itu membawa 12 ranjau anti-tank.
Ukraina, Ukraina. Robot itu tiba di Rusia dan mengantarkan muatan. Kemampuan memproyeksikan kekuatan lewat robot darat menambah dimensi baru pada zona mematikan. Orang Rusia kini harus waspada, bukan hanya pada ancaman dari langit, tapi juga dari darat. Sistem ini punya tujuan strategis yang jelas. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov, mengumumkan secara terbuka pada Januari. Pada tahun 2026, target yang menakutkan yaitu 50.000 korban Rusia per bulan. Matematikanya sederhana, Rusia mampu merekrut sekitar 30.000 tentara kontrak per bulan. Jika Ukraina berhasil menyebabkan 50.000 korban per bulan, itu akan menciptakan defisit. Mesin perang Rusia mulai menyusut dari bulan ke bulan, dan zona kematian robotik seperti di Kupiansk adalah mekanisme utama untuk mencapainya. Fedorov menekankan, semua korban sudah diverifikasi lewat video. Ini bukan propaganda, ini data operasional akurat. Namun Rusia juga cepat beradaptasi. Mereka membentuk pusat Rubicon, sebuah unit khusus untuk melawan drone Ukraina, tetapi tujuan mereka bukan untuk menghancurkan drone, melainkan menghancurkan operatornya. Bayangkan seorang pilot Ukraina mengendalikan drone dari jarak 10 km. Lalu tiba-tiba bom jatuh di gedung tempatnya berada. Orang Rusia melacak dari mana sinyal itu berasal, menemukan posisinya, dan menyingkirkan operatornya. Orang Ukraina terpaksa beroperasi dari jarak lebih jauh atau memakai antena jarak jauh. Semuanya jadi lebih rumit dan masih ada lagi. Rusia kini memakai drone dengan kabel serat optik yang diulur saat terbang. Meski terdengar aneh, ini sangat cerdas. Ini membuatnya benar-benar kebal gangguan elektronik. Ukraina tak bisa memblokir karena tak ada sinyal radio, hanya koneksi fisik. Jangkauannya dibatasi oleh panjang kabel, sekitar 10 hingga 20 km. Tetapi dalam jarak tersebut, drone-drone ini praktis tidak bisa dihentikan. Peristiwa di Kupiansk mencerminkan masa depan perang. Ini bukan lagi tentang jumlah tank atau tentara, tapi siapa yang bisa melihat dan menghancurkan musuh. Pertama, siapa yang bisa mencegah pergerakan lawan? Siapa yang bisa mengubah medan perang menjadi lingkungan di mana kelangsungan hidup manusia secara statistik mustahil? Ukraina membangun ini di Kupiansk, dan kini mencoba menirunya di sektor lain di garis depan. Jika mereka berhasil, matematika perang akan berubah total. Putin akan sadar wilayah yang direbut tak berarti jika biaya pertahanannya tak mampu ditanggung. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah di masa depan perang akan lebih banyak dijalankan robot dan drone, atau tentara manusia masih tetap penting? Tulis jawaban di komentar, dan jika video ini menarik, bagikan pada yang perlu tahu situasi di Ukraina. Sekarang, silakan berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.